Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. La hadratu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi sholihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala khususan wa li fadli kitab syahid lillahi bisalam. Syadillah al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. Pada pengajian kedua ini kita akan melanjutkan membaca kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Pada malam hari ini kita masuk pada Al-Faslus Tsani. Al-Faslus Tsani utawi fasal kang kaping pindho ya, fasal yang kedua iku fi fadhailihi, menjelaskan keutamaan puasa. Lisawmi fawaidu. Lisawmi iku keduwe puasa, fawaidu utawi pira-pira faedah ya. Jadi di dalam puasa itu memiliki banyak faedah, banyak keutamaan, yang mana keutamaan itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa tentunya. Faedahnya apa saja? Di antara faedah puasa itu adalah raf'ud darajati ya. Rupanya faedah itu yang pertama adalah raf'ud darajati, bisa mengangkat derajatnya. Jadi puasa itu bisa mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Wa takfirul khati'ati ya, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum ya, walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang diangkat derajatnya itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Bagian dari orang-orang yang beriman, bentuk dari orang yang beriman adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, dan tentunya akan diangkat derajatnya. Begitu juga innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Makanya ketika kita berbuat baik itu jangan pernah menyepelekan ini amalan kecil, ini amalan besar, ini pahalanya kecil atau pahalanya lebih besar. Yang terpenting adalah keikhlasan. Karena bisa jadi dengan keikhlasan itu meskipun amalnya kecil bisa mengantarkan kita kepada masuk surga ya. Sebaliknya meskipun amalannya besar tetapi dilakukan dengan tidak ikhlas ya, dilakukan dengan tidak mengharap ridha Allah ya, hanya karena manusia, maka malahan tidak mendapatkan faedah apa-apa di akhirat nanti. Termasuk golongan yang orang-orang yang riya, orang-orang yang minta dipuji atau dinilai oleh orang lain ketika dia beribadah. Kemudian faedah selanjutnya adalah wa kasrus syahawati ya, faedah berpuasa itu adalah kalau kasr itu menghancurkan ya, artinya ya ini lebih kepada bisa mengendalikan syahwat ya. Jadi orang yang berpuasa itu dia tidak boleh sembarangan ya, tidak, yang suami istri tidak boleh berhubungan suami istri, apalagi yang bukan kan, memandang orang lain lawan jenis dengan syahwat ya, itu tidak boleh. Orang itu dengan adanya puasa maka dia akan tertahan ya, akan terjaga gitu. Kemudian wa taktsirus shadaqati, dan memperbanyak sedekah.
ya. Jadi dengan adanya puasa itu orang jadi gemar sedekah. Karena salah satu logikanya juga adalah kenapa orang itu diwajibkan berpuasa ya, diantaranya adalah supaya bisa merasakan hal yang dirasakan oleh sebagian orang lain yang tentunya atau sering lapar atau sering kekurangan di dalam makan atau minum. Sehingga dengan adanya berpuasa ini kita berbanyak bersyukur ya. Banyak bersyukur, alhamdulillah masih bisa makan hari ini, alhamdulillah masih bisa minum hari ini ya. Alhamdulillah masih bisa ada kerjaan dan seterusnya. Dan sehingga apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah benar-benar kita syukuri, baik itu berupa rezeki makanan, minuman ataupun apa saja. Wa tawfiru ta'ati lan banyaknya ketaatan ya, dengan berpuasa karena syahwatnya itu ditahan sehingga mau tidak mau tidak ada pilihan lain kecuali kebaikan. Masa orang berpuasa mau mencuri? Masa orang berpuasa mau mengikuti hawa nafsunya, kan bertentangan. Nah, makanya dengan berpuasa itu seseorang akan lebih banyak ketaatannya atau beribadah kepada Allah. Wa syukru alimil khafiyat wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Ya, jadi bagian dari keutamaan atau faedah berpuasa itu adalah ya, dia selain disibukkan dengan ketaatan atau banyaknya ibadah, maka dia akan diselamatkan juga dari berpikir ya, atau khawatir itu jamak dari khawatir ya, terlintas dalam pikirannya untuk bermaksiat. Jadi apalagi bermaksiat, terlintas di dalam pikiran saja tidak gitu. Jadi orang yang berpuasa itu akan lebih terjaga. Terlintas untuk berbuat maksiat saja tidak ya, apalagi berbuat maksiat ya. Orang yang berpuasa akan terjaga dari berpikir mengambil haknya orang lain atau mencuri atau sibuk dengan kekurangan orang lain ya, atau dia adu domba ya, dan seterusnya. Itu diantara faedah-faedahnya orang yang berpuasa. Dan berpuasa itu memang memiliki banyak keutamaan ya, tidak hanya keutamaan di dunia tetapi juga keutamaan di akhirat. Kemudian Syekh Al-Izz bin Abdussalam akan menjelaskan secara lebih rinci dari faedah-faedah yang disebutkan secara umum tadi. Fa amma raf'ud darajati, mongko anapun utawi yang dimaksud dengan raf'ud darajat ya, mengangkat derajatnya. Jadi orang yang berpuasa dia akan diangkat derajatnya. Fa liqaulihi, mongko krana dawuhe atau ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, idza jaa nalikane jaa teka apa Ramadan, bulan Ramadan, futihat mongko den buka apa abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa ghuliqat lan ditutup apa abwabun nari, pintu-pintu neraka, wa suffidat ya, dan dikerangkeng, ditaleni, diikat ya apa asyayatinu, setan. Jadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu, beliau bersabda ketika bulan Ramadan datang itu, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga, pintu-pintu surga. Artinya di situ banyak dilipat gandakan ya pahala orang-orang yang beribadah,
banyak diberi tambahan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan taat kepada Allah. Dan begitu juga di pintu neraka, ya, karena banyak orang yang berpuasa, kemudian kemarin sudah kita bahas, dengan salah satu manfaat berpuasa adalah sababu ghufranidz dzunub. Jadi diampuni dosanya, ya. Jadi kalau kita berpuasa bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan penuh mengharap ridha Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni oleh Allah. Makanya kemarin Syekh Izzuddin berkata la'allakum tattaqun an-nar, ya. Kita tujuan berpuasa itu supaya takut, supaya terhindar dari api neraka. Dan dengan puasa itu orang akan terhindar dari api neraka karena dosanya diampuni. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla, ya. Selain hadis yang tadi yang idza jaa Ramadan, ketika Ramadan datang dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan diikat setan, dan setan-setan diikat. Ada juga hadis Nabi yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa akan diangkat derajatnya. Kullu amal ibni Adam lahu, ya. Kullu amal ibni Adam, ya, utawi sekabehane atau utawi semua amalnya Bani Adam, ya, anak cucu Adam itu lahu kedua ibnu Adam, kedua anak cucu Adam alaihissalam, illa siyama, kecuali puasa, ya. Fa innahu li, mongko sak temene hu puasa iku li menjadi milikku, ya. Maksudnya wa ana ajzi bihi, wa ana lan uta ingsun Allah iku ajzi bihi, membalas orang-orang yang berpuasa bihi karena puasa. Wasiyamu lan utai puasa iku junnatun, perisai atau benteng, ya. Fa idza kana shaumi ahadikum, fa idza kana mongko nalikane kana ana apa yaumu shaumi ahadikum, ya, hari puasa di antara kalian semua, fala yarfus yaumaidin, ya. Ini adabnya orang berpuasa. Adabnya orang berpuasa adalah fala yarfus, mongko tidak berkata cabul, ya, tidak berkata jorok, tidak berkata yang berbau mengarah ke porno, ya. Yaumaidin ing hari berpuasa, di saat hari dia berpuasa. Wala yaskhab, ya, wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun, ya. Jadi pada ketika seorang itu berpuasa, maka dia tidak boleh berkata-kata kotor, ya, tidak boleh tidak boleh menghina, ya, tidak boleh apalagi menyakiti orang lain, ya, atau akan berbuat jahat lah. Maka mestinya dia mengatakan falyakul inni imruun shaimun, maka katakanlah bahwa aku ini adalah ini utawi ingsun iku imruun shaimun, wong kang berpuasa, atau inni shaimun, ini sak temen ingsun iku shaimun, wong kang berpuasa. Jadi adabnya orang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum, ya, tetapi lebih daripada itu, dia harus menahan, menjaga mulutnya dari ucapan yang kotor, menjaga tangannya dari melakukan hal yang tidak terpuji, menjaga kakinya untuk tidak berjalan ke hal atau perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa disebutkan dalam hadis tadi adalah awasyamu junnatun, ya. Puasa itu adalah perisai atau benteng. Jadi orang ada benteng, ibaratkan seorang itu memiliki benteng. Jadi ada pertahanannya gitu.
Makanya orang yang sering berpuasa akan lebih terjaga ya dibanding orang-orang yang tidak berpuasa atau jarang berpuasa. Makanya Nabi SAW ya yang sudah terjaga pun masih memberikan contoh selain bulan Ramadan melakukan banyak sekali puasa-puasa sunnah lainnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah ya. Ini sumpah demi Nabi Muhammad SAW bahwa la khalufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang berpuasa ya, la khaluf karihah. Orang berpuasa itu kan biasanya mulutnya bau tidak segar ya, karena memang kosong ya, perut kosong, jadi bau mulutnya itu tidak enak. Sehingga tetapi ya, itu di dunia. La khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumil qiyamah. Jadi bau gak enaknya mulutnya orang berpuasa ketika di dunia itu atyabu lebih enak, lebih bagus, lebih wangi bagi Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat min rihil miski, saking baunya misik ya. Jadi baunya misik itu kalah nanti. Makanya jangan berkecil hati ya orang-orang yang berpuasa. Meskipun di dunia ini bau mulutnya enggak enak ya, tapi nanti di akhirat atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Jadi akan lebih wangi, akan lebih enak baunya ya daripada baunya misik. Walissaimi lan iku keduwe wong kang puasa farhatani utawi dua kebahagiaan yafrahu huma ya, kang bahagia yafrahu kang bahagia sapa as-shaim huma ing farhatani. Jadi bagi orang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan yang mana dua kebahagiaan itu tidak akan bisa dirasakan oleh selain orang berpuasa. Apa saja? Yang pertama, idza aftara, nalikone buka. Ketika berbuka puasa itu kan orang senang ya. Bahkan saking senangnya kadang ada yang berlebihan di dalam berbuka puasa. Itu kurang tepat ya. Jadi kita buka ya secukupnya. Jadi jangan berlebihan ya, karena berlebihan di dalam buka efeknya tidak sehat ya. Ngantuk, malas tarawih gitu kan. Dan juga untuk kesehatan tidak bagus. Idza aftara, nalikane aftara buka ya, berbuka puasa sapa as-shaim fariha, mongko seneng bi fitrihi kelawan bukane shaim. Jadi ketika orang berbuka itu kan senang. Nah, itu adalah hadiah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa lebih nikmat. Orang yang menahan makan ya dengan berpuasa bahkan tidak hanya berpuasa, orang menahan makan dalam fatrah tertentu kemudian makan itu terasa lebih nikmat daripada orang makan terus atau minum terus kan kenyang terus. Itu malah enggak nikmat. Jadi sesuatu terasa lebih nikmat itu kalau setelah ditahan ya. Setelah ditahan tidak minum, setelah ditahan tidak makan ya, ketika berpuasa kemudian datang waktu maghrib dan berbuka, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian apa farhah kedua? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi wa idza lanalikani laqiya ketemu sapa as-shaim wong kang puasa rabbahu ing pangerane wong puasa fariha mongko bahagia bisaumihi sebab puasanya orang itu, sebab puasanya orang yang berpuasa tadi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan pertama itu di dunia, yaitu ketika dia berbuka puasa ya, yang setelah seharian dia tidak makan, tidak minum, kemudian setelah adzan maghrib diizinkan untuk makan dan minum lagi. Dan kebahagiaan kedua adalah di akhirat nanti ketika dia bertemu dengan Allah
maka dia berbangga, berbahagia karena puasa tadi itu. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis ya, semua amal anak cucu Adam itu ya dikembalikan kepada dia kecuali puasa. Karena puasa itu pahalanya itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Dirahasiakan oleh Allah, tidak seperti yang ibadah lainnya. Artinya ada keistimewaan ya, ada keistimewaan tersendiri di dalam masalah puasa. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu muga-muga paring kerahmatan Allah subhanahu alaihi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ngatasi Kanjeng Nabi juga. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Kullu amali ibni Adam, setiap amalnya anak cucu Adam iku yudha'afu, dan dilipat gandakan ya, dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalihha ya. Satu kebaikan itu seperti 10 ya, dilipatkan 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 ya, satu kebaikan ya, satu kebaikan memberikan takjil ya, atau buka ke orang lain, atau membantu keluarga ya, atau memberikan informasi kepada teman dan seterusnya. Pokoknya semua kebaikan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan, al hasanatu utawi satu kebaikan iku asyru amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 ya, 10 lipatan. Bahkan sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 lipat ya. Baca Quran di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan ya, ketika dibanding dengan di luar Ramadan. Salatnya, sedekahnya, umrahnya, baca Al-Quran dan seterusnya. Qala Allah azza wa jalla ya, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu biasanya diawali dengan qala Allah ya, illa shauma, kecuali puasa ya. Fa innahu li, ini redaksinya mirip dengan hadis yang tadi. Fa innahu li, mongko sak temene puasa iku li kedua ingsun, wa ana ajzi bihi, wa ana lantai ingsun Allah ajzi bihi, membalas ibadah puasa itu. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi seorang kenapa menjadi istimewa ibadah puasa itu ya, karena orang puasa itu yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya ya, menahan syahwatnya, kemudian menahan tidak makan ya, wa ta'amahu, lan ing makanane wong puasa iku min ajli, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena dia sudah meninggalkan atau menahan syahwatnya, menahan tidak makan, menahan tidak minum, dan menahan dari segala hal yang membatalkannya, dan itu dilakukan karena Allah, maka Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan memberikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang berpuasa. Wa qad qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, inna fil jannati baban, inna fil jannati, sak temene fil jannati iku ing dalam swarga, baban ya, ada satu pintu. Jadi nanti di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu, diucapakan atau dinamai, lahu maring bab, ar-rayyanu, utawi atau apa rayyan. Jadi di surga nanti itu ada sebuah pintu yang dinamai dengan babur rayyan ya. Babnya, pintunya namanya ar-rayyan. Ini adalah pintu khusus ya, seperti kita masuk ke suatu ruangan atau rumah atau tempat khusus, itu kan kadang ada pintu ya, pintu khusus, pintu VIP, pintu VVIP.
Ini di surga lebih daripada itu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi di dalam surga nanti itu ada sebuah pintu yang namanya adalah ar-rayyan. Yadkhulu akan masuk, ya, akan arep manjing, mau masuk minhu saking bab itu, bab surga yang ada dengan pintu rayyan itu. Yang bisa masuk di situ adalah orang khusus, yaitu as-shaimuna. Yadkhulu bakal masuk minhu saking bab pintu surga yang bernama Rayyan, ya. Sopo as-shaimuna wong-wong kang berpuasa yaumal qiyamati ing hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan diberi keistimewaan untuk bisa masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan, pintu khusus, ya, pintu lebih daripada VVIP, ya. La yadkhulu, tidak bisa masuk, ma'ahum sertane wong-wong kang puasa, ya, ahadun, salah sijine wong ghairuhum, selain orang-orang berpuasa. Jadi itu memang pintu yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa, la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak boleh seseorang yang tidak berpuasa itu masuk di lewat pintu surga Ar-Rayyan itu. Yuqalu, ya. Jadi ketika hari kiamat nanti, yuqalu, dikatakan atau disampaikan, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa, ya. Fayadkhuluna, nanti Pak malaikat memanggil, di mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa, maka dijawab fayadkhuluna mongko mlebu sapa as-shaimuna minhu saking babur Rayyan gitu. Jadi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan keistimewaan untuk bisa masuk lewat pintu surga yang namanya adalah babur Rayyan. Fa idza dakhala mongko nalikane dakhala manjing atau mlebu sapa akhiruhum, akhire as-shaimuna, ya, artinya orang puasa yang terakhir, ya. Artinya setelah semua orang puasa masuk sampai yang terakhir, apa? Ughliqa, maka ditutuplah pintu itu. Jadi khusus pintu itu memang dibuat khusus untuk memuliakan orang-orang berpuasa. Dia masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Allahumma ja'alna minhum, ya. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang berpuasa yang nantinya bisa masuk surga lewat Ar-Rayyan atau pintu Ar-Rayyan. Falam yadkhul minhu ahadun. Nah, setelah ditutup, maka falam yadkhul mongko ora isa mlebu minhu saking pintu itu, pintu Rayyan, ahadun, salah satu orang pun, siapapun itu nggak bisa setelah ditutup, ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam laniku yang dalam riwayat liyane, ya, inna fil jannati, dalam riwayat lain yaitu di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, di dalam bab maja fi fadli shaum, di dalam kitab atau bab yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Kalau yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari, bab puasa atau bab Ar-Rayyan lis-shaimin, ya, pintu Rayyan yang di surga bagi orang-orang yang berpuasa. Dan disebutkan juga di dalam Sahih Muslim, bab Fadlus Siyam, ya, di dalam bab yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Dalam riwayat lain sebagaimana di dalam At-Tirmidzi, ya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa fi riwayatin inna fil jannati baban. Inna fil jannati, sak temene iku fil jannati iku ing dalam surga, baban, ya, ada sebuah pintu, yud'a Rayyan, yang dinamakan atau dipanggil dengan sebutan pintu Ar-Rayyan, babur Rayyan. Yud'a bihi as-shaimun, ya. Pintu ini dikhususkan untuk
memanggil atau dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Man kana minas shaimina dakhalahu, mangkana siapapun kana kang ana apa man minas shaimina saking golongane wong-wong kang puasa, dakhala mongko mlebu sapa man hu ing babur rayyan. Jadi barang siapa yang termasuk golongannya orang-orang puasa, maka dia akan boleh atau diizinkan masuk lewat pintu ar-rayyan. Waman dakhalahu, dan barang siapa waman lan sapa wae wong dakhala kang manjing utawa kang mlebu sapa man hu ing babur rayyan lam yadma, maka tidak akan haus abadan salawase. Jadi orang yang masuk situ, orang yang masuk lewat pintu ar-rayyan itu tidak akan pernah haus selamanya. Jadi hausnya sudah diborong oleh orang yang berpuasa ketika di dunia ini. Jadi jangan pernah suudzon atau bermalas-malasan atau berhenti dari mengharap dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu ibadah yang sangat luar biasa ya, yang sangat memiliki keistimewaan dan banyak faedah baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Wa qala alaihi salam, wa qala daus sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna as-shaima sa'tamani wong puasa tusalli iku tusalli maca sholawat atau memberikan ya berselawat ya alaihi ing atase as-shaim, meskipun makna sholawatnya malaikat artinya mendoakan ya, mendoakan kebaikan kepada orang berpuasa, memintakan maaf ya, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, makna sholawat di sini bagi malaikat ya itu berbeda dengan sholawatnya Allah ya. Inna shaimatu sholli alaihi sapa al malaikatu, malaikat idza ukila indahu hatta yafrahu ya, ketika dimakan indahu ing sandinge wong kang poso hatta yafrahu sampai selesai. Jadi orang yang berpuasa itu ya didoakan ya, dan didoakan oleh malaikat ya. Dan doa malaikat ya insyaallah mustajab ya, karena makhluk yang tidak berdosa, yang tidak memiliki dosa. Amma taftihu abwabil jannah. Nah ini al-mu'allif menjelaskan yang dimaksud dengan dibukakan pintu adalah amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an taktsiri ta'ati. Jadi maksud daripada dibukakan pintu surga ya, seperti dari dalam hadis tadi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah, itu maksudnya adalah ibarat taftihu abwabil jannah itu maksudnya adalah an taktsiri fa ibaratun an taktsiri ta'ati al-mujibati li fathi abwabil jinan. Jadi maksud daripada taftih dibukakan pintu-pintu surga adalah karena di dalam orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan ini adalah banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ya. Ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga dengan banyaknya ketaatan itu al-mujibati li fathi abwabil jinan, mewajibkan untuk li fathi abwabil jinan, untuk dibukakan pintu-pintu surga. Adapun sebaliknya ya, wa taghliqu abwabin nar, yang dimaksud dengan ditutupnya pintu-pintu neraka adalah ibaratun an qillatil ma'asi, adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan an qillatil ma'asi, dari sedikitnya bermaksiat. Karena sedikitnya bermaksiat, maka al-mujibati li ighlaqi abwabin niran, maka dengan banyaknya sedikit
banyaknya taat dan sedikitnya bermaksiat, maka mewajibkan untuk mengharuskan liiglaqi abwabin nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian selanjutnya wa tasfidus syayatin, dan diikat setan-setan itu adalah, maksudnya ibaratun an inqita'i waswasatihim anis shaimin, ya. Artinya menunjukkan putusnya waswas, ya, godaan-godaan dari setan, ya, mempengaruhi, memprovokasi atau mengajak orang-orang berpuasa. Jadi sudah ada bentengnya, ya. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim, li'annahum karena sak temene wong-wong kang puasa iku la yatma'una, tidak berharap, gak pengen gitu. Orang-orang berpuasa itu tidak kepingin apa? Fi ijabatihim ilal ma'asi. Orang-orang yang berpuasa itu tentunya tidak mau, ya, mengikuti ajakan setan untuk berbuat maksiat. Nah. Jadi itu yang dimaksud dari hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifat asy-syayatin. Jadi maknanya di situ. Jadi makna dari dibukanya pintu surga karena orang-orang berpuasa itu banyak melakukan ketaatan sehingga layak dimasukkan ke surga. Dan orang-orang berpuasa juga akan ditutup pintu masuk neraka. Kenapa? Karena dia menjauhi maksiat, sehingga pintu neraka ditutup. Dan ketika setan diikat, artinya di situ orang-orang yang berpuasa itu, ya, idealnya dia tidak mengikuti, ya, tidak ingin mengikuti ajakan-ajakan setan untuk berbuat maksiat. Wa qauluhu azza wa jalla kullu amalin, dan adapun dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adhafahu ilaihi, ya, dinisbahkan, ya, balasan puasa itu dinisbahkan, adhafa menyandarkan sapa Allahu Allah, adhafa menyandarkan hu ing puasa ilaihi maring Gusti Allah, idhafatan tasyrifan. Jadi diidhafahkan, disandarkan sebagai kemuliaan, ya. Li'annahu la yadkhuluhu riya'a li khifaihi, ya. Karena puasa itu tidak akan, atau idealnya itu tidak akan ada riya di dalamnya, kan? Karena puasa itu kan ibadah yang rahasia, ya. Dia makan nggak ada yang lihat, dia menahan makan, menahan lapar, menahan tidak bermaksiat itu pribadi dia, tidak yang tahu, gitu kan. Nah, disitulah terjaga ibadah dari riya dalam berpuasa itu. Wali'annal ju'a, dan karena sesungguhnya lapar, wal 'atsy, dan haus, ya, la yutaqarrabu, tidak bisa bertaqarrub bihima, dengan dua hal itu, ya, lapar dan haus, ila ahadin maring salah siji wong min mulukil ardi, dari raja-raja yang ada di dunia, wala taqarrub ilal asnam, dan juga tidak bisa dengan dua hal itu untuk bertaqarrub kepada patung-patung, ya, atau sembahan jenisnya. Wa qawluhu wa ana ajzi bihi, makna dari ana ajzi bihi dalam hadis tadi adalah apa? Wa qawlu ana ajzi bihi wa in kana huwal jari ala jami'it ta'at, maknahu, ya, meskipun itu adalah Allah akan membalas, ya, semua ketaatan manusia, tapi maksud di sini adalah maknahu ta'zimu jazaihi, jadi menunjukkan keagungan balasan puasa. Jadi balasan puasa itu jauh lebih besar, lebih agung daripada ibadah-ibadah lainnya.
tapi dengan syarat dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Karena ada juga hadis yang mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang mana dia hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja, dahaga dan lapar ya, karena puasanya hanya puasa perut, lisannya tidak berpuasa, hatinya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, kakinya tidak berpuasa ya. Jadi orang yang berpuasa yang sebenarnya itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau haus saja, tetapi dia juga yang menahan hatinya, matanya ya, dan segala anggota badan ini dari kemaksiatan. Jadi makna dari ana ajzi bihi adalah ta'dhimu jazaihi, jadi mengagungkan ya, Allah akan memberi balasan yang sangat istimewa. Bi annahu huwal mutawalli di isda'ihi. Wa qawluhu as-siyamu junnatun, wa qawluhu lan dawi kanjeng Nabi as-siyamu junnatun. Maksud dari as-siyamu junnatun itu apa? Puasa adalah benteng atau perisai. Maknanya adalah as-saumu utai puasa iku wiqayah, bisa menyelamatkan seseorang ya min adzabillahi saking azabnya Allah. Jadi berpuasa itu akan menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah ya, luar biasa. Warrafathu, makna rafath di dalam hadis tadi ya, bahwa seorang yang berpuasa itu tidak boleh melakukan rafath. Rafath itu artinya fahishul kalam, perkataan yang jelek ya, atau lebih kepada perkataan yang menjurus kepada seksual, menjurus kepada apa istilahnya, hal-hal yang dewasa lah ya. Jadi orang berpuasa tidak boleh berkata-kata yang mengarah ke sana. Adabnya orang berpuasa ya. Wasakhabu al-khisam ya, dia bertengkar itu, berselisih. Faqauluhu au qauluhu falyaqul inni shaim, ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bis-shaum ya. Ketika kita misalnya sedang berpuasa, kemudian diajak untuk ngomong kotor, ngomong saru atau berkata yang tidak benar atau bermusuhan dan sejenisnya, hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, maka dinasihati oleh Rasul untuk mengatakan falyaqul inni shaim, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya kalau kita sedang berpuasa maka harus meninggalkan hal-hal yang tercela itu. Ai annahu yudzakiru nafsahu, sak temene wong iku yudakiru mengilingke, mengingatkan sapa man atau orang yang berpuasa nafsahu ing awak dhewe ne wong puasa bisomi kelawan puasa. Dia mengingatkan dirinya bahwa saya sedang berpuasa, saya nggak boleh tengkar, saya nggak boleh saling bermusuhan, tidak boleh berbicara kotor dan seterusnya. Liyakshifa 'anil musyabah wal muqabalah, ya, supaya nampak dari hal-hal yang semacam itu. Wa amma qauluhu la khalufu famis shaimi, dan adapun maksud daripada mendikani kanjeng Nabi la khalufu famis shaimi ya, atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk ya. Ini maksudnya adalah fa fil kalami hadfun ya. Di dalam kalimat itu ada yang dihapus ya. Kalimatnya takdiruhu wala thawabu khalufi famis shaimi. Jadi ada kalimat sawab, pahala, ya, jaza, ya, pahala yang dihapus ya. Maksudnya adalah pahala bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rizqil miski. Jadi baunya itu besok di hari kiamat akan lebih indah, akan lebih segar daripada baunya misik ya. Wa ammal farhatani, lan anapun utawi kedua kebahagiaan yang tadi disebutkan dalam hadis bahwa dua kebahagiaan akan diberikan kepada
orang yang berpuasa, yaitu farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ketika dia berbuka puasa ya, dan kemudian ketika dia bertemu dengan Allah. Wa ammal farhatani fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah ya. Maksud daripada farhah al-ula adalah ketika dia mendapatkan pertolongan, fa ahaduhuma mongko anapun salah sijine utawi salah sijine farhatani li taufiqihi ya, iku li taufiqihi li ikmalil ibadah. Jadi mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menyempurnakan ibadahnya. Jadi kita bisa beribadah sampai selesai itu suatu hal yang luar biasa ya. Tanpa taufik Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak mungkin menyempurnakan atau menyelesaikan ibadah. Makanya kesempurnaan ibadah itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Wal ukhra ay al farhah ats-tsaniyah atau al farhah al ukhra fali jazaillahi idza ajzahu ya, adalah ketika mendapatkan balasan dari Allah ya, dan balasan kebaikan dia berpuasa ya. Seperti salah satunya nanti balasan bagi orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus, yaitu Babur Rayyan, yang mana la yadkhuluhu ahadun ghairus shaimin ya. Orang-orang yang tidak berpuasa itu tidak boleh masuk lewat pintu khusus tadi. Dia tidak bisa masuk pintu, tidak bisa masuk lewat pintu surga. Pintu apa? Pintu Rayyan ya. Wa qawluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ini menjelaskan tentang hadis tadi ya. Karena kenapa seseorang itu mendapatkan keistimewaan balasan dari Allah ya, orang berpuasa itu karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maksudnya adalah maknahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwati. Artinya seseorang itu, orang yang berpuasa lebih mengutamakan ya, annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi. Orang yang berpuasa dia akan lebih mengutamakan ketaatan terhadap Allah daripada ketaatan terhadap dirinya, yaitu nafsunya. Maksudnya nafsu pingin makan, nafsu pingin minum, nafsu pingin mengikuti sisi manusiawinya ya. Sisi manusiawi kan ingin yang suami istri ingin layak berhubungan layak suami istri, pingin yang punya makanan pingin makan, yang punya minuman pingin minum, dan seterusnya. Tetapi ketika berpuasa dia mengutamakan ya ketaatan kepada Allah. Ketaatan pada Allah dalam puasa ya, dia tidak makan, tidak minum ya, tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan seterusnya. Ma'aquwati syahwati ya, ini dia menahan dengan dalam kondisi syahwatnya itu masih ada gitu ya. Kalau malaikat kan nggak ada syahwat ya, makanya dia tidak bermaksiat ya. Kalau manusia dia memiliki syahwat, makanya manusia itu diantara setan dan malaikat ya. Di antara dua pilihan kebaikan dan kejelekan. Ma'quwati syahwati wa ghalabatil hawa. Jadi orang yang berpuasa itu memang orang-orang benar-benar berjihad ya, mujahid ya. Dia menahan hawa nafsu, lebih mengutamakan taat kepada Allah dibanding mengikuti hawa nafsunya. Asabahullahu bi an tawalla jazaahu bi nafsihi. Maka dia akan dikasih pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man atharallaha atharahu Allah. Siapa yang lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengutamakan hambanya. Fa innahu yanzilul 'abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة اكتبوها له حسنة. Jadi barang siapa yang ada keinginan untuk bermaksiat ya, walihadza man hamma bima'siyatin thumma tarakaha
kemudian mengkonuli taroka meninggalkan sopoman ing maksiat, ya, dia berencana atau ingin melakukan maksiat kemudian dia meninggalkannya karena apa? Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Fa innallaha yaqulu lil hafazati uktubuha lahu hasanah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ya. Untuk apa? Uktubuha, maka catatlah bagi dia adalah hasanah, sebagai kebaikan. Jadi orang yang baru berkeinginan atau ingin bermaksud bermaksiat dan kemudian dia tidak jadi melakukan maksiat, artinya dia meninggalkannya, maka Allah menyuruhnya untuk dicatat, ya, oleh malaikat sebagai sebuah kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu man jarrai ay min ajli, ya. Dan orang-orang yang berpuasa itu, atau orang yang menahan hawa nafsunya untuk tidak makan, tidak minum dan meninggalkan maksiat itu, ay min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan selanjutnya, wa amma takhsisu dukhulihim al-jannah bi babir rayyan fa innahum muyyizu bidzalikal babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Adapun kekhususan orang-orang yang berpuasa, ya, masuk surga dengan babur rayyan, ya, wa amma takhsisu dukhulihim al-jannah bi babir rayyan, itu kenapa? Fa innahum muyyizu bidzalikal bab. Maka sesungguhnya mereka dibedakan ketika masuk surga dengan orang-orang yang lain dengan pintu rayyan ini. Karena apa? Ditamayyuzi ibadatihim, karena berbeda ibadahnya mereka, ibadahnya orang-orang yang berpuasa, wa syarafiha, dan kemuliaannya orang yang berpuasa. Itu kemuliaan orang-orang yang berpuasa, nantinya akan mendapatkan keistimewaan di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum, amin. Wa amma salatul malaikati 'ala shaimi idza ukila indahu, ya. Adapun yang dimaksud dengan sholawatnya malaikat bagi orang-orang yang berpuasa adalah fa inna tarakahu at-ta'ama, karena meninggalkannya, karena ketika orang yang berpuasa itu meninggalkan untuk tidak makan, ya, maksudnya ma'hudurihi baina yadayhi, padahal makanannya itu ada di samping dia, ada di dekat dia, ada di depan dia atau di belakang dia, balihun fi qam'ihi nafsahu, ya, fastaujaba lidzalika salatuhum alaihi, ya. Maka wajib bagi malaikat itu mendoakan, atau mereka itu layak mendapatkan doa-doa dari malaikat. Dan doa yang dimaksud di sini adalah wasalatun, ay wasalatuhum, yang dimaksud dengan salawatnya para malaikat kepada orang yang berpuasa itu adalah ibaratun an du'aihim, adalah doa, ya, doa dari para malaikat. Doa apa? Wa min an du'aihim lahu, maring wong atau kedua wong kang puasa, birrahmati, kelawan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan mendapatkan keistimewaan atau keutamaan juga, yaitu mendapatkan doa dari para malaikat, yaitu didoakan dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah. Wa amma takfirul khati'ati, dan anapun utawi yang dimaksud dengan takfirul khati'ati itu fadzalika, mongko utawi takfirul khati'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna. Jadi antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain itu adalah diampuni, ya, di antara bulan satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Idza tanabtal kaba'ir, idza nalikone ijtanabta ninggalke atau menjauhi sapa sira al kaba'ira ing dosa-dosa yang besar. Jadi syaratnya untuk bisa diampuni dosanya juga kita harus meninggalkan atau menjauhi dari hal-hal dosa besar, ya.
seperti syirik, kemudian menyakiti orang tua, dan lain sebagainya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lan utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma man utawi sapa bae wong shoma kang puasa Ramadhana ing bulan puasa Ramadan, imanan krana iman wahtisaban dan mengharap pahala, ya. Ghufira mongko den apura, maka diampuni sapa man shoma, siapa orang yang berpuasa, lahu kedue man mata qaddama ing barang taqaddama kang wis lewat apa min dambi saking dosanya orang itu. Maknanya adalah maknahu imanan biwujubihi. Maknanya iman dengan kewajiban puasa Ramadan, wahtisaban li ajrihi inda rabbih, dan dia berharap berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini dulu pertemuan atau pengajian pada malam hari ini, pengajian bulan Ramadan yang menjadi salah satu program Pondok Pesantren Miftahus Shalihin. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang diterima puasanya dan benar-benar mendapatkan dua kebahagiaan, ya, yaitu berbahagia ketika iftar dan berbahagia nanti di akhirat, karena semoga kita tergolong orang-orang yang bisa masuk surga melalui babur rayyan atau pintu rayyan, yang mana tidak bisa masuk lewat pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Allahumma ja'alna minhum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu dalam kesempatan atau malam-malam yang penuh berkah di hari Ramadan, di bulan Ramadan ini, ya, pada waktu atau malam-malam yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.